Alkisah, di sebuah lembah subur yang dikelilingi bukit hijau, hiduplah seorang perempuan tua bernama Nyi Laras. Wajahnya penuh keriput, namun matanya jernih, hangat, dan penuh kasih. Sejak muda, ia hidup dalam kesederhanaan, bekerja dari pagi hingga malam demi membesarkan anak tunggalnya, Wira. Suaminya telah lama tiada, meninggalkan Nyi Laras sendirian untuk membesarkan bayi kecil dalam pangkuannya. Dengan penuh kesabaran, ia melakukan apa saja, menumbuk padi, menjahit pakaian, mencuci baju warga, hingga menjadi asisten dapur di rumah tetangga yang mampu. Dan selama bertahun-tahun ia hanya memiliki satu tujuan. Aku harus membuat Wira menjadi laki-laki yang berguna. Meskipun aku hidup miskin, aku tidak ingin anakku bernasib sama. Wira tumbuh sebagai bocah baik hati, cerdas, dan selalu bersemangat. Ia sering membantu ibunya mencari kayu bakar atau mengangkut air dari sungai. Setiap malam sebelum tidur, Nyi Laras selalu membisikkan doa sambil mengelus rambut anaknya. Nak, jadilah orang baik. Kekayaan bisa hilang, tapi kebaikan akan menuntun hidupmu. Wira selalu mengangguk sambil tersenyum polos. Namun seiring waktu, Nyi Laras menyadari sesuatu. Wira sering merasa malu karena ibunya miskin. Ketika teman-teman sebayanya mengejek, mengatakan rumahnya reot, ibunya bekerja serabutan, hati Wira terluka, dan tanpa sadar ia mulai menyimpan rasa rendah diri. Nyi Laras tahu itu. Tapi ibu mana yang tega menyalahkan anaknya? Ia hanya memeluk Wira lebih erat, berharap kelak anaknya akan mengerti. Ketika beranjak dewasa, Wira memutuskan merantau ke kota. Ia ingin mengubah hidupnya, ingin membuktikan bahwa anak dari ibu miskin tidak selamanya harus hidup dalam keterbatasan. Nyi Laras mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Pergilah nak, kejar masa depanmu. Ibu akan selalu berdoa untukmu. Ia memberikan bekal sederhana, sehelai baju hasil jahitannya dan uang yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Wira pergi menempuh perjalanan jauh. Di kota, ia bekerja keras, menjadi kuli gudang, penjaga toko, hingga akhirnya diangkat menjadi asisten pedagang kain. Kerja keras, kecerdikan, dan keterampilannya membuatnya naik ke posisi lebih tinggi. Tidak butuh waktu lama Wira menjadi saudagar terkenal. Nama Wira dikenal hingga ke penjuru kota. Ia kini tinggal di rumah besar dengan halaman luas dan pelayan yang ramai, hilir mudek. Namun meski rezekinya melimpah, ia jarang pulang, jarang mengirim kabar, jarang menanyakan kabar ibunya. Nyi Laras hanya bisa menatap jalan setapak menuju kampung, berharap setiap hari bahwa suatu hari anaknya akan kembali. Di kota, Wira bertemu seorang wanita cantik bernama Anindya, putri dari keluarga bangsawan. Kecantikannya memikat siapa saja, namun sayang hatinya keras dan penuh gengsi. Ketika lamaran tiba, Anindya berkata dengan nada meremehkan, "Wira, aku akan menikah denganmu, tapi aku tidak ingin hidup berdampingan dengan orang tua kampungan. Apalagi ibumu yang bekerja sebagai pembantu." Wira terdiam. Ia cinta pada istrinya. Ia ingin diterima keluarga bangsawan. Perlahan, ucapan istrinya meracuni hatinya. Beberapa bulan setelah menikah, Laras hampir tidak percaya anaknya berdiri di depan rumah reot itu. Ia menangis bahagia, memeluk Wira, menciumi tangan anaknya. "Anakku, engkau pulang juga? Ibu sangat merindukanmu." Wira tersenyum kecil tetapi tidak memeluk balik seerat dulu. Baginya, rumah reot itu adalah masa lalunya yang ingin ia tinggalkan. "Ibu, ikut aku ke kota. Tinggal bersama kami." Suaranya terdengar datar, tidak sehangat dulu. Meski aneh, Nyi Laras senang. Ia ikut tanpa banyak bertanya. Namun setibanya ia di rumah megah Wira, segalanya berubah. Anindya memandang sinis. Senyumannya tajam seperti sembilu. Wira tidak memperkenalkan ibunya dengan bangga. Ia hanya berkata singkat, "Ibu, tinggal sementara di sini." Sementara, kalimat itu saja sudah membuat hati Nyi Laras sedikit tersengat, tapi ia tetap menahan rasa, berusaha tidak merepotkan. Hari demi hari, Anindya semakin menunjukkan ketidaksukaannya. Saat makan malam dia berkata, "Ibumu ini tidak tahu etika. Tempatkan dia saja di dapur." Ketika ada tamu, Anindya meminta Ibu Wira berdiam di kamar agar tidak mempermalukan mereka. Dan Wira hanya diam, senyap, tak membela. Hatinya Laras hancur sedikit demi sedikit. Namun yang paling menyakitkan terjadi pada suatu malam ketika segalanya berubah. Malam itu Nyi Laras membantu membersihkan meja makan. Karena tangannya mulai gemetar dimakan usia, cawan perak mahal itu terlepas dan jatuh, pecah berkeping-keping di lantai. "Trak!" Anindya menjerit marah. "Lihat itu! Perempuan tua ini hanya membawa sial." Wira datang, tatapannya tajam, suaranya penuh emosi. "Ibu, berhenti membuat masalah!" "Sudah cukup. Ibu pulang saja ke kampung." Nyi Laras terdiam. Nafasnya tercekat. Tidak pernah ia bayangkan anaknya sendiri mengucapkan kata-kata itu. Dengan suara bergetar ia berkata, "Kalau itu yang terbaik untukmu, ibu akan pergi." Tanpa berkata apa-apa lagi, ia mengambil selendangnya. Tidak ada yang menahan. Tidak ada yang merangkul. Pintu rumah megah itu tertutup pelan.
Tapi gema luka di hati ibu itu takkan pernah hilang. Setelah ibunya pergi, hidup Wira berubah drastis. Usahanya hancur, satu demi satu. Kepercayaan rekan bisnis menghilang. Dagangan tidak laku. Kecurangan mitra membuatnya bangkrut. Yang lebih pahit lagi, Anindya meninggalkannya. Ia menganggap Wira tidak lagi setara dengannya. Rumah megah itu menjadi kosong dan sunyi. Tidak ada tawa. Tidak ada doa. Tidak ada cahaya. Wira hidup dalam penyesalan. Dengan sisa uang dan tenaga, Wira memutuskan pulang ke kampung. Ia berjalan menyusuri jalan setapak yang dulu ia tinggalkan demi mengejar ambisi. Setiap langkah terasa berat, seolah bumi pun menolak mengampuninya. Akhirnya ia tiba di depan gubuk tua itu. Pintu terbuka sedikit. Di dalam, Nyi Laras duduk di ranjang bambu, tubuhnya semakin kurus. Namun ketika melihat Wira, ia tersenyum. Senyuman lembut yang tak pernah lekang oleh luka. "Wira, kau pulang?" Wira jatuh berlutut, menggenggam tangan ibunya. "Bu, maafkan aku. Aku tersesat. Aku lupa siapa yang membesarkanku." Air mata Wira jatuh membasahi jari-jari ibunya yang rapuh. Dengan lembut, ibu itu membelai kepala anaknya. Meski tangannya gemetar, kasihnya tidak pernah berkurang. "Anak ibu sudah memaafkanmu sejak dulu. Ibu tidak pernah berhenti mendoakanmu. Pulanglah, pulanglah pada hidupmu yang baik." Kata-kata itu membuat Wira menangis semakin keras. Hari itu, Wira membawa ibunya kembali ke kota. Bukan sebagai beban, bukan sebagai tamu, tetapi sebagai ibu yang ia muliakan. Ia merawat ibunya, setiap hari memasak, membersihkan, dan mengobati sakitnya. Usaha kecil yang ia mulai kembali lambat laun berkembang, seakan doa ibunya membuka kembali pintu-pintu rezeki. Rumah Wira yang dulu gelap kini kembali hangat. Ada cahaya. Ada kedamaian. Ada suara lembut seorang ibu yang kembali mendoakan anaknya setiap malam. Dan orang-orang di kota pun berkata, rumah yang menolak ibunya akan kehilangan berkah. Rumah yang memuliakan ibunya akan selalu dilindungi langit.